Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ya dalam mata kuliah rekayasa hidrologi. Kemarin kita sudah bicara tentang daur hidrologi, kita menyinggung tentang presipitasi, lalu kita menyinggung tentang infiltrasi, ya, surface runoff, ya, subsurface flow, juga evaporasi dan lain-lainnya. Nah, kita sekarang berbicara tentang hujan. Nah, hujan itu, ya kita lihat slide ya. Hujan itu merupakan bagian dari presipitasi. Ya. Itu sudah kita singgung kemarin ya. Nah, presipitasi itu adalah turunnya air dari atmosfer, baik berupa hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Nah, bentuk dari jumlah hujan dipengaruhi oleh faktor klimatologi. Ini maaf ya, ada kesalahan ketik. Jadi ada pengaruh klimatologi ya, mengapa hujan itu turun ya. Ya walaupun secara syariat, ya artinya secara kita sebagai agama Islam, ya hujan itu diturunkan oleh Allah dengan izinnya ya. Tapi secara ilmu ya, ini wajib saya katakan ya. Walaupun kita mempelajari tentang sains ya, ada sesuatu yang sains itu bisa jadi atau enggak itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi temperatur, tekanan atmosfer, angin, matahari dan lain-lainnya itu merupakan pengaruh ataupun penyebab dari hujan. Oke. Lalu nah ini ya. Jumlah air di permukaan bumi dapat diukur dengan alat penakar hujan. Artinya air yang jatuh ataupun hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu dapat diukur ya. Artinya berapa sih tinggi hujan, berapa sih jumlah hujan yang turun hari ini ya, atau turun kemarin atau turun barusan 1 jam yang lalu, itu bisa diukur. Ya. Walaupun nanti dijelaskan sedikit, tapi secara umum alat pengukur hujan itu ada beberapa ya, ada yang otomatis dan ada yang manual. Nah, manual ini memang dia menampung hujan ya. Nah, kita bisa hitung dalam 1 hari itu ya kita harus mencatat manual ya. Kita buka kerannya tergantung jenisnya gitu kan, lalu kita tampung dalam gelas ukur ya, sehingga kita tahu oh berarti tinggi hujan kemarin adalah sekian mili. Nah, kalau orang yang punya sense berarti dia tahu kalau sekian mili berarti dengan catchment sekian berarti dia mempunyai air yang menjadi keluaran pada harusnya itu adalah sekian. Kan? Walaupun dia punya ada beberapa yang terinfiltrasi ataupun terintersepsi gitu kan. Jadi ya, jadi jumlah hujan itu ya secara ruang gitu kan, secara ruang ya itu seperti yang sudah kita katakan kemarin, itu jumlah hujan itu secara ruang itu dibuatlah sebuah alat ukur ya, sebuah alat ukur yang dipasang itu mewakili catchment-nya gitu kan. Itu mewakili catchment-nya. Jadi misalkan ada catchment A, di situ ada beberapa pos hujan. Nah, dari pos hujan itulah kita jumlahkan, kita bagi dengan jumlah pos hujannya sehingga dapatlah ya, sehingga dapatlah berapa tinggi hujan di tempat itu seperti yang ingin kita tinjau ya. Dan itu ada 3 cara secara umum. Nanti kita akan jelaskan. Lalu orang itu sering mengukur hujan itu secara ruang, seperti tadi ya. Dalam catchment ini berapa sih tingginya. Lalu ada juga orang yang ingin menghitung hujan itu secara waktu. Maksudnya adalah itu sesuai dengan tujuannya. Hujan itu digunakan untuk apa gitu kan. Misalkan untuk hujan harian ya. Itu nanti bisa direncanakan untuk perencanaan bendung ya, perencanaan drainase dan juga bisa perencanaan irigasi. Ya, jadi itu hujannya cukup hujan harian ya. Misalkan untuk menanggulangi banjir misalnya kan dan lain-lainnya itu bisa digunakan menggunakan atau dihitung dengan hujan berapa sih dalam 1 jam ini hujan yang terjadi gitu. Misalkan hari ini hujan dari tadi jam 9 sampai jam 12 hujan. Nah, dari jam 9 ke 10 bisa dilihat berapa limpasannya yang terjadi. 10 ke 11 bisa diketahui, 11 ke 12 juga bisa diketahui. Jadi bisa diketahui puncak hujan itu jam berapa gitu kan. Itu bisa ya. Jadi ahli hidrologi ini punya dua-dua ya, artinya secara ruang dan waktu juga sangat penting untuk diketahui ya.
Nanti insya Allah kita akan menyinggung ya tentang limpasan dan juga tentang menghitung tinggi hujan ya berdasarkan aritmatika, ya metode isohiet ataupun metode Thyssen ya. Nah, jenis-jenis hujan berdasarkan sebab terjadinya ya. Jenis-jenis hujan itu ada beberapa ya. Nah, di sini saya hanya menyebutkan 3, kan, yaitu hujan konvektif, ya, siklonik dan orografis ya. Ya. Jadi konvektif itu dia lebih kepada uh, sinar matahari ya. Sinar matahari lebih kepada bagaimana sinar matahari yang terjadi pada hari itu atau pada saat itu atau pada musim itu. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Jadi hujan konvektif itu biasanya terjadi pada daerah tropis pada musim kemarau. Jadi ada pemanasan intensif, artinya sebelum terjadi hujan itu ada panas terdahulu ya, sehingga terjadi penguapan, evaporasi, ya, dan evaporasi dan transpirasi sehingga terjadilah hujan dalam sebuah kawasan. Gitu kan. Nah, ini secara secara fisik di atmosfer ya, rapat massa berkurang ya. Rapat massa tahu kan, itu adalah ya bisa dikatakan rho ya, massa per volume ya. Jadi udara massa itu naik ke atas sehingga terjadi kondensasi dan durasinya singkat ya dan intensitasnya tinggi. Nah ini ya, durasi singkat ini dan intensitas tinggi ini adalah dua hal yang punya unsur yang berbeda yang sangat eh, artinya keduanya ini untuk ahli hidrologi itu dia sama-sama di keep ya, di storage kan. Jadi durasinya berapa lama, ya lalu intensitasnya berapa besar, gitu kan. Lalu yang kedua adalah hujan siklonik. Ya. Nah, hujan siklonik ini atau hujan konvergen itu lebih kepada angin. Jadi bagaimana terjadi angin di sebuah tempat, gitu kan, sehingga terjadilah hujan. Nah, ini dikatakan ya, siklonik itu mungkin lebih kepada dia mungkin kalau kita melihat dalam skala yang lebih luas, gitu kan, itu seperti kita di Aceh. Gitu. Sikloniknya itu terjadi karena adanya perubahan angin yang berasal dari selatan sehingga dia menuju ke daerah Aceh gitu kan. Lalu di daerah utara kita tuh panas misalnya atau dingin ya. Itu nanti kalau misalnya kawan-kawan bisa melihatlah gitu kan situs-situs dari BMKG dan bisa mungkin lebih mengerti tentang ini ya. Ya. Nah, ini ya uh, udara panas bergerak ya di atas udara dingin, ya udara yang di atas mengalami pendinginan jadi kondensasi, dan biasanya hujan ini tidak lebat ya, tapi berlangsung lama. Karena ini tadi siklonisasi ini biasanya dia lebih kepada ya kalau pernah kawan-kawan mendengar muson ya inilah dia ya, muson gitu kan. Jadi biasanya hujan ini yang terjadi misalkan dalam 4 bulan. Misalkan kalau kita kan di subtropis ini ada 6 bulan, ada 4 atau 6 bulan musim hujan yang ada atau ada 4 atau 6 bulan musim kemarau ya. Dan 2 bulan itu biasanya musim transisi atau 4 bulan. Ya. Lalu ada hujan orografis. Nah, hujan orografis ini lebih kita melihat kepada apa yang terjadi dalam sebuah uh, agak lebih lokal dia ya. Jadi dia berhubungan dengan pegunungan di sebuah tempat itu. Nah, jadi orografis itu lebih kepada ya kalau tadi hujan siklon itu terlebih kepada matahari ya, konveksi lebih pada angin, dan orografis ini tadi ada unsur gunung. Nah, sehingga angin yang terjadi itu ya karena disebabkan oleh gunung ya, maka anginnya itu membalik ya, arahnya itu misalkan di gunung ya, gunung datang angin karena ada gunung ya membalik ya, sehingga terjadilah ya seperti tadi ya kondensasi di atas dan terjadilah hujan. Nah, hujan ini biasanya di sebuah tempat ya di pegunungan ya, dan biasanya karena lokal. Nah, ini biasanya bisa terjadi banjir bandang atau flash flood ya. Ya, jadi
biasanya terjadinya di hulu gitu kan. Nah, biasanya itu ada sebuah misalkan di sisi timur hujan, di sisi barat saya tidak hujan. Nah, ini hujan orografis. Nah, dari intensitasnya gitu kan. Nah, ini kira-kira ini berdasarkan ini ya, berdasarkan buku dari Pak Bambang Triatmojo ya, di Hidrolika Terapan. Nah, ini ya untuk intensitas hujan. Misalkan dalam 1 jam itu kurang dari 1 mm, gitu kan. Nah, itu berarti hujan sangat ringan. Jadi di sini Pak Bambang itu membagi pada 2 periode dalam 1 jaman dan 24 jam. Ya, jadi kategorinya ada 5, sangat ringan, ringan, normal, lebat, dan sangat lebat. Nah, misalkan kalau dalam intensitasnya itu lebih 20 mili dalam 1 jam, maka dia merupakan hujannya sangat lebat. Demikian juga misalkan dalam 24 jam, misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi esoknya, itu kisarannya adalah 20 mili sampai 50 mili, maka disebut dengan hujannya normal. Nah, nanti ya berapa sih tinggi hujan berdasarkan intensitas ini, ya, baru bisa kita lihat ya, berapa sih ya, limpasannya gitu kan. Karena limpasan ini sangat berguna nanti dalam merencanakan irigasi, drainase, dan lain-lain. Drainase terutama gitu kan. Karena kita ingin tahu ya, berapa sih debit puncak ya hujan pada hari itu. Sehingga nanti waktu kita merencanakan drainase, itu bisa lebih enak mengukur dimensi atau geometri saluran. Nah, untuk lingkungan juga demikian. Misalkan dalam sebuah permukiman kumuh itu sering terjadi hujan ya, dalam 1 jaman itu tingginya adalah 10 sampai 20. Kategorinya lebat. Nah, berarti dia bisa melihat nanti itu kan. Bisa melihat nanti uh, hingga berapa menit ya, hingga berapa menit hujan itu memuncak. Karena begini, kita ingin lihat nanti misalkan tinjauannya, misalkan uh, dalam sebuah garis misalkan, anggap saja dari kiri ke kanan ada A dan B, A di kiri, B di kanan. A dan B itu ada sekitar 100 meter panjangnya gitu kan. Nah, kita ingin meninjau itu di B gitu. Nah, gitu kan. Jadi limpasan itu kita ingin lihat ya, misalkan hujan itu jatuh di A, berapa menit dia sehingga run off-nya itu bisa sampai ke B. Ya. Nah, jadi nanti kita tahu berapa sih jumlah tampungan yang bisa kita buat dimensinya gitu. Ya. Jadi nanti perumahan kumuh itu bisa kita desain ya sehingga akhirnya gitu kan perumahan itu tidak lagi kumuh. Ya. Salah satunya dengan meninjau jumlah hujannya. Ya. Oke, selanjutnya ini tadi ya. Nah, ini ada gambar kan. Nah, ini yang kiri adalah alat hujan manual, yang kanan itu otomatis gitu kan. Ya, biasanya yang otomatis itu biasa dia bisa menghitung beberapa unsur cuaca lain. Gitu. Misalkan tidak hanya hujan tapi bisa angin, suhu, dan intensitas matahari. Gitu kan. Ya. Nah, yang sebelah kiri itu hanya bisa mengukur hujan harian. Misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 7 esoknya. Gitu ya. Dan itu kalau boleh tidak boleh lebih. Gitu kan. Karena itu sudah disepakati ya secara nasional, mungkin masuk dalam SNI ya, bahwa kalau boleh gitu kan, jam 7 pagi itu sudah kita ambil airnya. Ya. Jadi di sebelah kiri itu ada kerannya tuh. Dan biasanya ada gelas ukur ya. Jadi kita ambil air, ya, kita masukkan gelas ukur, lalu kita catat berapa tinggi hujan pada hari itu. Gitu ya. Jadi hujan hari Rabu itu tercatat di hari Kamis, nah, gitu ya. Jadi hujan yang kita catat dari Kamis merupakan hujan hari Rabu. Tapi kalau di alat sebelah kanan kita langsung tahu ya. Jangankan hujan hari ini, hujan di jam tadi juga dia bisa langsung bisa logging. Oke. Nah, ya. Jadi hujan itu sangat penting
dan kita bisa tahu berapa jumlah hujan dalam sebuah das. Jadi penggunanya adalah untuk analisis banjir, ya, penentuan banjir rencana, dan ketersediaan air sungai. Ya. Lalu syaratnya adalah distribusi stasiun pencatat hujan harus merata. Ya. Oke ya. Nah, pola hujan, ya, ini tambahan dari BMKG atau kalau di sini BMG ya. Kan ini saya ngambilnya dari referensi, mungkin pada situ belum ada klimatologi. Itu namanya memang BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Di klimatologi itu belum ada. Ya. Jadi curah hujan itu di wilayah Indonesia itu polanya ada 3. Jadi pola hujan monsun, ya, ekuatorial, dan hujan lokal. Nah ini silakan dibaca, ya, dihayati, ya, sehingga kita bisa nanti hubung-hubungkan sih monsun. Monsun itu lebih kepada apa? Itu kan lebih pada angin atau intensitas matahari, gitu kan. Ekuatorial itu lebih kepada apa? Gitu kan. Dan lokal itu ada. Dan kalau kita lihat, ya, saya tidak share di sini. Kalau tidak salah saya, di Indonesia itu ada beberapa wilayah di Indonesia, ya, tapi di Sumatera. Itu ada yang memang dia tuh sangat sangat dominan hujan lokalnya. Ya, apakah memang pegunungannya itu agak uh, spesifik, ya, atau khusus sehingga bisa terjadi hujan lokal di sana. Ya. Atau memang wallahu alam apakah dia mungkin bisa lebih dekat pada ekuator, ya, atau mungkin lebih jauh, gitu kan. Jadi punya pola-pola tertentu. Jadi oke, ya, kira-kira ini saja dulu, ya. Nanti akan kita lanjut dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih.